Hello, malam everyone. Selamat datang di Oasis Session bersama saya Rego Lewi. Dan Oasis Session adalah sebuah sesi di mana cuma setengah jam, tapi sesi di mana kita bisa mendapatkan inspirasi yang mungkin bisa menyegarkan kita di tengah hari-hari yang nggak mudah ini. Saya berharap bahwa apa yang saya bagikan bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan. Tapi sebenarnya ya kita nyanyi dulu kali ya. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Oh, sing it out, come on. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Unholy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who you are, and tell me, lead your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we come to worship Jesus. Come on, sing it out, yeah. Bahkan sama-sama yang bisa yuk. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, the only one who could ever say, yeah, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who you are, and fill me with your love, and lead me in your love to those around me. Pimpin kami Tuhan sepanjang hidup kami, semusim, di setiap musim hidup kami. Oh, thank you Lord. Sing it out. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will give my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is the foundation, and I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. Sing it out. I will build
and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me in your love and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord. Bapak, kami ucap syukur, biarlah momen-momen ini bisa menjadi sebuah oasis yang menenangkan kami. Kami tahu ini bukanlah program yang lama yang harus kami dengerin terus, memang cuma setengah jam. Tapi biarlah setengah jam ini bisa menjadi setengah jam yang mungkin menyegarkan kami dan menguatkan kami dan membuat kami bisa menjadi satu pribadi yang minimal kami tahu apa yang harus kami lakukan di sisa-sisa hari kami, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan biarkan kami merenungkan apa yang akan kami dengar hari ini. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus, amin. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, Oasis Session adalah sesi yang didedikasikan khusus untuk setengah jam aja kita worship sedikit atau kita nyanyi sedikit dan juga apa ya, untuk kita dapat kekuatan sedikit lah, maksudnya selama seminggu ini. Saya tahu bahwa Senin sampai Sabtu kadang sampai Minggu bukanlah momen yang mudah, dan makanya saya mau izinkan saya berbagi sedikit. Saya memang sengaja pakai akunnya memang New One, kan saya nggak pakai akun saya karena saya cuma pengen share aja. Jadi kalau teman-teman merasa diberkati, you're more than welcome to invite your friends, mention mereka. Kayak saya tadi lagi bilang ada Sondang, hey Brandon, hai teman-teman semua yang lain, Mazda, hai, thank you for coming. Dan memang saya beberapa bulan ini memang masih coba-coba, so I hope you guys can enjoy it. Nggak selalu saya juga akan nyanyi, bisa aja nanti orang lain nyanyi, tapi saya ada di situ. So hari ini saya cuma mau bahas sedikit tentang seasons of life, tentang musim kehidupan. Dan teman-teman, di Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 4 mengatakan Allah menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam dan waktu untuk mencabut, waktu untuk membunuh dan waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk tertawa dan waktu untuk meratap. Allah menentukan waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap dan waktu untuk menari. So teman-teman, ini sih saya pernah share teman-teman bahwa saya nggak tahu berapa yang sering dengar, tapi saya kayak sering sekali dengar bahwa hidup kita adalah bicara tentang sekumpulan musim-musim yang berbeda. Musim-musim berbeda itu macam-macam dalam kehidupan kita. Dunia sekitar kita mengenal ada musim panas, mengenal ada musim kemarau, ada musim duren, musim rambutan, dan musim berbicara periode waktu tertentu yang punya ciri khas, teman-teman. Nah, musim gugur bicara periode waktu yang ditandai oleh cuaca dengan derajat tertentu dan bunga atau tanaman berguguran. Musim dingin ditandai dengan turunnya suhu dari udara, ditandai dengan banyaknya cairan beku di sekeliling kita. Nah, yang kita perlu mengerti, setiap kita itu akan mengalami musim kehidupan berbeda-beda. Teman-teman dan saudara mengalami musim berbeda-beda. Mungkin musimnya tidak selalu bicara bahwa musim panas, musim dingin, tapi kita punya musim yang berbeda. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada di antara teman-teman lagi ada dalam musim menabur, mungkin ada di antara teman-teman lagi dalam musim kebingungan, mungkin ada di antara teman-teman lagi dalam musim kemenangan. Mungkin kita ada di musim-musim berbeda-beda, teman-teman. Dan di sini kita perlu mengerti bahwa setiap musim itu ciri-cirinya berbeda-beda dan cara memperlakukannya pun berbeda-beda. Oke? Jadi setiap musim itu kamu nggak bisa cara menikmati yang sama. Contoh, teman-teman di sini mungkin ada di musim yang berbeda. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah menikah, ada yang baru punya pacar, ada yang masih single, ada yang di stages of life itu bahkan masih kerja, bahkan kamu nggak sempet untuk mikirin kerjaannya seperti apa, kamu nggak sempet untuk mikirin cari pacar seperti apa. Nah, yang kita perlu mengerti adalah bahwa setiap
musim itu cara nikmatinnya berbeda-beda. Contoh, bagi teman-teman yang single, tentu keadaannya berbeda dengan teman-teman yang punya pacar. Contoh, kalau buat yang single, ya maaf ya, dompetnya penuh, mungkin hatinya kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya yang punya pacar, mungkin hatinya penuh karena ada yang bahagia, tapi dompetnya kosong karena kadang harus traktir, kadang harus ada duit ngedate sama-sama. Dan musimnya beda-beda. Nah, musim itu tidak bisa diubah, hanya bisa dinikmati, teman-teman. Contoh, dan justru cara perlakuannya berbeda-beda, cara nikmatinya juga berbeda-beda. Teman-teman harus nangkep ini baik-baik. Kenapa? Karena seringkali kegagalan kita di kehidupan kita adalah karena kita tidak menyadari musim di mana kita berada. Saya ingat bahwa ada orang-orang yang dulu pas pacaran tuh kayaknya telepon-teleponan terus kayak seru banget, terus tapi begitu udah menikah mungkin mereka udah nggak telepon-teleponan lagi, dan atau mungkin pada waktu awal mungkin teman-teman baru lulus SMA itu menjadi bisa ngobrol sama teman-teman, yuk kita tetap nongkrong terus ya, kita tetap sering ketemu ya walaupun udah kuliah ya. Dan terbukti pas kuliah semester 1 masih bisa ketemu, pas semester 2 tiba-tiba kayak ya ngilang aja begitu, tiba-tiba kayak nggak ketemu lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah semua teman-teman kuliahmu tuh saling membenci? Teman-teman sekolahmu saling membenci? Enggak juga, hanya prioritas musim mereka mulai berbeda. Mereka punya prioritas yang berbeda-beda. So, kuncinya adalah kita juga perlu tahu kita hidup di musim seperti apa. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu, tidak semua musim kamu akan menang. Tidak semua musim saya akan menang. Tidak semua musim kita akan menuai. Kenapa? Karena musim menuai itu, penuaian tidak akan selalu terjadi di semua musim. Makanya kadang ada waktunya kita musim menabur. Ada waktunya kadang kita nggak bisa menang, kita cuma bisa survive. Pada waktu pandemi, banyak teman-teman tidak bisa menang. Hanya bisa survive aja udah bagus. Maka teman-teman perlu pegang ini baik-baik. Kenapa? Karena the seasons are really important. Karena kalau misalnya, contoh, misalnya saya sendiri pada waktu saya sebelum menikah, maka musim kehidupan saya happy-happy aja, maksudnya nggak banyak mikir. Tapi begitu saya udah menikah, saya harus punya persepsi yang berbeda, dan nabungnya harus berbeda. Nah, dan cara nikmatin setiap musim berbeda. Saya ingat pada teman-teman saya yang pada waktu mereka baru punya anak ya, mereka itu seasonnya cuma capek badan doang, teman-teman. Capek badan doang. Tetapi pada waktu dia anak remaja, capeknya bukan capek badan, capek hati. Karena mungkin anaknya sudah sampai level di mana bisa membantah ibunya, bisa membantah orang tuanya, sehingga akhirnya mereka jadi lelah. Nah, tapi kuncinya kita perlu mengerti bahwa Tuhan punya kehendak di setiap musim. Tuhan punya kehendak di setiap musim. Setiap musim kehidupanmu, masing-masing Tuhan punya kehendak. Maka kadang beberapa tentang musim, teman-teman. Kadang memang akan ada waktunya musim hujan, musim badai. Kita mungkin nggak terlalu suka cuaca itu. Kita kadang pengen bahwa cuaca itu selalu bersinar cerah. Kita pengen cuaca itu selalu langit selalu biru, terus cuaca selalu cerah, matahari selalu bersinar. Tapi saya mau kasih tahu, mungkin kita menginginkan hidup seperti itu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa pada kenyataannya kehidupan kita itu tempat di mana langit paling biru, tempat di mana cuaca paling cerah, tempat di mana matahari bersinar paling cerah itu ada di padang gurun. So, jadi teman-teman harus tahu bahwa perpindahan musim adalah sesuatu yang sangat diperlukan, teman-teman. Dan kadang perpindahan musim pun bisa dilalui dengan banyak hal. Nah, tapi yang kita perlu ngerti adalah setiap musim kita perlu nikmati. Contoh, makanya kalau kita mau cek, kalau ada 4 hal yang kita perlu ngerti. Nomor 1, pertanyaan kita adalah, apa yang bisa saya pelajari di musim ini? Kamu cek keadaanmu sekarang. Keadaanmu, apakah kamu lagi kurang duit? Atau apakah kamu lagi dalam keadaan yang sulit? Saya percayalah teman-teman, mau kamu lagi susah, mau kamu lagi happy, mau kamu lagi menabur, kamu lagi menuai, semua di antara kita perlu cari kehendak Tuhan di musim itu. Dan kita perlu mengerti cara menikmatinya seperti apa. Mungkin pada waktu kamu lagi baru gajian, kamu bisa umbar-umbar duitmu suka-suka, tapi tanggal 2 sudah waktunya nabung. See, things like that. Nah, yang pertama kita mengerti apa yang bisa saya pelajari di musim ini.
Saya ingat ada satu hamba Tuhan, teman-teman, John Austin. Dia seorang hamba Tuhan yang dulu dia bikin sekolah teologi yang besar sekali, sekolah pelayanan yang besar. Dan awal-awal di musim sekolah pelayanan itu dibuka, itu rame orang datang, rame saling support. Tapi makin lama sekolah itu makin turun. Akhirnya yang tadinya sumber kesukaan jadi sumber kelelahan. Akhirnya si John Austin ini akhirnya menutup sekolah pelayanannya. Banyak orang bertanya, kenapa ditutup? Banyak orang bilang, bukankah kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa nutup? Tapi tampaknya, dia cuma bilang bahwa musimnya sudah selesai. Dia sudah lakukan terbaik, tapi kalau Tuhan sudah tutup, berarti ya sudah, waktu itu sudah selesai. Dan kadang kita perlu menyadari bahwa waktu kita bisa aja selesai dalam banyak hal. Nah, yang teman-teman perlu ngerti bahwa kita yang perlu menyesuaikan diri. Sekarang bayangkan kalau misalnya teman-teman itu di cuaca musim panas kita pakai bikini, kan nggak lucu. Cuaca musim dingin kita pakai bikini, kan nggak lucu, teman-teman. Kita perlu menyesuaikan diri. Kalau waktunya saat kamu lagi mepet banget, udah nabung, nggak usah keluar-keluar. Dan kalau misalnya kamu lagi dalam keadaan nggak punya pekerjaan dan sebagainya, sambil mungkin ada di antara teman-teman lagi dalam musim kamu sulit, kamu bingung cari pekerjaan seperti apa. Tapi kalau di masa pekerjaan kamu lagi sulit, justru inilah saatnya kamu coba cari-cari kerjaan, sambil cari-cari kerjaan, belajar lagi. Karena pada waktu kamu udah sibuk, kamu nggak sempat untuk belajar. Jadi kuncinya adalah kita harus belajar menikmati setiap musim. Dan jangan sampai kita buru-buru mau masuk ke musim berikutnya. Ada satu teman saya, banyak sih. Mereka ada yang pengen cepat-cepat punya pacar terus cepat-cepat menikah. Akhirnya begitu menikah nyesel. Ada yang pengen cepat-cepat punya anak, begitu punya anak nyesel. Dan ternyata penyesalan mereka apa karena anaknya atau karena apa-apa? Bukan. Penyesalannya karena mereka itu tidak bisa bersyukur di tengah musim mereka. Mereka nggak bisa bersyukur dan mereka nggak bisa menjalani dengan baik kehidupan di musim mereka pada waktu itu. Maka dari itu, begitu mereka pindah musim, mereka malah berusaha mengingat musim yang lalu. Makanya teman-teman harus ngerti bahwa apapun keadaanmu saat ini, kamu perlu ngerti bahwa Tuhan punya purpose di setiap musim. Kamu perlu cari purpose Tuhan. Kalau memang satu kamu harus cari Tuhan, silahkan. Kalau misalnya kamu memang harus diem dulu, kalau Tuhan suruh kamu belajar dulu di masa itu, ya belajar. Kalau misalnya kamu sudah cari kerja sebagai dan belum dapat, mungkin itu saatnya kamu naikin skill kamu, saatnya kamu belajar, dan kamu tetap mensyukuri walaupun memang gak mudah. Tapi kamu harus make use of that season. Kenapa? Karena begitu kamu sudah masuk pekerjaan yang baru, kamu belum tentu sempat belajar. Belum tentu. Ya, teman-teman rasanya bisa mengerti ya. Halo, saya masih thank you for Christine, thank you for siapapun yang merespon dengan baik. Teman-teman perlu tangkap itu baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan momen belajar kita. Makanya someday saya suka apa kata firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa Daud pernah bikin salah sama Tuhan. Dia ngambil Batsheba, dia berzina dengan Batsheba, akhirnya Tuhan naik darah, dan Tuhan itu akhirnya ngomong sama Daud, karena kamu bikin dosa, anak yang kamu lahir akan mati. Nah, di situ adalah Daud, di situ adalah musim di mana Daud teriak-teriak di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, taruh abu, berdoa sekenceng-kencengnya, gimana caranya Tuhan, tolong jangan sampai itu kejadian. Tapi setelah beberapa hari diketahui anaknya meninggal. Dan teman-teman harus cek apa yang terjadi. Begitu Daud tahu anaknya meninggal, Daud bangkit dari abunya, bangkit dari kecapeannya, bangkit dari nangis-nangisnya, dan dia akhirnya beberes, dia rapi-rapi, dia bersih-bersih, dan tiba-tiba dia cuma langsung kayak langsung kayak happy aja dia makan, dan para prajurit bilang, kok kamu bisa pulih secepat itu? Karena para prajuritnya berpikir bahwa tampaknya Daud ini begitu kalau anaknya mati,
ketahuan pasti Daud bisa drop banget. Tapi di luar dugaan, ternyata Daud dengan chillnya, dia bangun tidur, dia menanggalkan kotoran kain kabungnya, kemudian dia mandi dan dia makan. Dan Daud jawabnya menarik sekali. Pada waktu si prajuritnya nanya, kenapa kamu bisa kayak gini? Daud cuma ngomong gini, pada waktu anak kita masih hidup, itulah musim saya untuk berdoa, mengerang di hadapan Tuhan. Tetapi begitu sudah waktunya anak itu meninggal, anak itu dipanggil Tuhan, saya harus belajar menerima ketetapan Tuhan. Mungkin dia tidak akan datang ke saya, tapi di masa depan saya yang akan datang ke dia. So, di momen saat ini kamu harus belajar untuk mengerti baik-baik bahwa ada waktunya kita akan menangis kencang-kencang. Ada waktu kita berdoa sebisa mungkin, tapi pada waktu musim berikutnya datang, kita harus terima dan mengusahakan terbaik di musim itu. Teman-teman, rekan saya Raditya Alwan pernah bilang, jangan kasih titik di mana Tuhan kasih koma. Tapi saya mau kasih tahu baik-baik, akan ada waktunya Tuhan kasih titik. Tapi saat Tuhan kasih titik, kamu jangan kasih tanda tanya. Jangan apalagi tanda seru. Berapa banyak orang bilang kalau misalnya jangan kasih titik kalau Tuhan kasih koma. Padahal Tuhan sudah kasih titik. Kalau Tuhan sudah kasih titik, kamu jangan kasih tanda tanya, apalagi tanda seru. Kenapa? Karena titiknya Tuhan itu juga lahir dari kebaikan. Mungkin musimmu bersama dia sudah selesai. Mungkin musimmu di gerejamu sudah selesai. Mungkin sudah waktunya kamu mungkin pindah ke yang lain. Mungkin sudah waktunya kamu pindah ke kantor yang lain. Mungkin sudah waktunya kamu melakukan hal yang lain. Mungkin dulu kamu bos, sekarang kamu harus turun. Mungkin dulu kamu pelayanan, punya begitu banyak anak-anak yang kamu ikuti, yang ngikutin kamu. Tiba-tiba kan satu dan lain hal, kamu harus lepas jabatan itu. Dan akhirnya kamu harus legowo bahwa nggak ada yang ngikutin kamu lagi. Tapi di situ kita juga harus belajar nikmatin. Setiap musim berbeda. Dan kita harus cari kehendak Tuhan di musim itu. Tidak berarti kamu gagal. Ada musim di mana kamu menang, ada musim di mana kamu menuai. Tapi ada musim di mana kamu harus menabur. Dan kamu harus mengerti bahwa musim menuai tidak akan ada kalau kamu tidak ada musim menaburnya. Jadi saat kamu masih bisa menabur, tabur yang baik. Tabur dalam hubunganmu, tabur di dalam investasi dalam dirimu sendiri. Belajar, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, tambah skill kamu. Usahakanlah yang terbaik di musimmu. Kalau belum dapat kerjaan, usahakan terbaik. Apa saya bisa dicerna, teman-teman? Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang dicerna. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, titik memang ada tanda selesainya satu kalimat, tapi titik juga adalah tanda dimulainya satu bab yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk teman-teman. Jangan terpaku sama bab yang lama sampai kamu menyadari, sampai kamu gak sadar bahwa ada bab yang baru dalam kehidupanmu. Titiknya Tuhan bukanlah akhir. Titiknya Tuhan adalah akhir dari sebuah kata, tapi titik itu adalah awal dari sebuah bab yang baru. So, sampai situ aja. Saya tahu tidak semua teman-teman pernah dengar pengajaran-pengajaran seperti ini. Tapi saya berharap ini bisa membantu teman-teman menyikapi musim hidupmu. Untuk kamu bisa menyikapi bahwa kadang kamu harus menilai dengan baik. Pertama, tips nomor 1, lihat keadaanmu baik-baik. Lakukan yang terbaik. Kalau tidak sesuai ekspektasimu, beradaptasilah. Kalau kamu memang sudah lagi cari kerja dan belum dapat pekerjaan, beradaptasilah. Mungkin kamu harus belajar lagi. Mungkin kamu harus update yourself. Mungkin kamu harus berdoa lagi dan lihat saat ini pasar lagi butuh apa. Kalau bisnismu ini lagi gagal, bisnismu ada yang lagi lesu, mungkin ini saatnya sambil kamu bisnismu lagi agak turun, kamu lihat apa yang bisa diperbaiki di sistemnya. Jangan berpangku tangan dan langsung cuma mau cari keuntungan, maunya menang doang tanpa nggak pernah nabur, maunya menang tapi nggak pernah perang, nggak gitu konsepnya. So, saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman menangkap pesan ini, tapi saya berharap teman-teman menangkap, biarlah kamu menyadari udah setiap keadaan manapun. Saya mau kasih tahu, keadaan bisa berubah, musim bisa berubah, tapi kasih Tuhan tetap untukmu. Kasih Tuhan tetap. Jadi jangan pernah takut bahwa Tuhan bilang kasihnya Dia baru setiap hari. Artinya apa? Memang kasihnya Dia kasihnya Dia konstan, tapi penyertaannya Dia
baru setiap hari. Mungkin caranya dia pada zaman dulu, mungkin cara dia menyertaimu saat ini berbeda dengan cara dia menyertaimu di masa lalu. Mungkin di masa lalu kamu berdoa, tiba-tiba dapat kerjaan. Kamu berdoa, tiba-tiba ada orang kasih sumbang dana. Tapi mungkin di musim sekarang, Tuhan menyertaimu dengan cara yang berbeda. Tuhan menyertaimu dengan cara mungkin kamu diajak orang untuk buka bisnis. Kamu ada dapat lowongan pekerjaan berbeda. So, jangan terpaku dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu, sampai kamu gak bisa lihat apa yang Tuhan bisa lakukan di masa depan. So, I hope this makes sense for all of you. I hope this bless you. Jadi biarlah, kalau misalnya Tuhan kasih koma, kamu jangan kasih titik. Jalani musimmu. Memang lagi susah, jalanin. Tapi kalaupun misal Tuhan kasih titik, jangan kasih tanda seru. Jangan kasih tanda tanya. Biarkan, kalau orang bule bilang, let things unfold. Dan biarkan Tuhan membawamu masuk ke bab yang baru. Kuncinya cuma satu. Belajarlah untuk mendengar Roh Kudus. Tips mendengar Roh Kudus apa, teman-teman? Simple aja tips mendengarnya. Kalau kamu mau cara yang dipimpin Roh Kudus, saya mungkin akan share minggu-minggu depan. Cara dipimpin Roh Kudus sebenarnya cuma 4 hal yang kita perlu ngerti. Nomor 1, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Kedua, apa yang Tuhan larang, jangan lakukan. 3, apa yang Tuhan diam, apa yang Tuhan tidak larang dan Tuhan tidak perintahkan, uji yang baik, lakukan atau tidak. Pilih. Lakukan yang menurutmu terbaik. Kalau Tuhan gak larang, Tuhan gak perintahkan, lakukan yang kamu pandang baik. Kadang bisa berarti kamu gak melakukan apa-apa. Kadang bisa berarti kamu cuma melakukan. Tapi keempat, kalau Tuhan bicara, taati. Tapi sebelumnya uji. So, sekali lagi saya akan ulang. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang firman Tuhan larang, jangan lakukan. Apa yang Tuhan diam, as you wish, pilih yang baik. Keempat, kalau Tuhan bicara, uji. Kalau itu dari Tuhan, lakukan. Idenya seperti gini. Naturalnya itu kalau telepon, ada telepon bunyi, kita harus angkat. Tapi kalau kita ada telepon bunyi dan tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan diangkat, kita jangan diangkat. Jadi selama Tuhan tidak bicara, lakukan hal yang benar, lakukan hal yang baik. Tapi kalau Tuhan bicara melakukan sesuatu, kamu lakukan. Gitu dipimpin Roh Kudus. Kamu yang jelas-jelas lakukan, bisa dilakukan. Yang dilarang, jangan dilakukan. Tapi yang di tengah-tengah itu, pilih yang terbaik di saat itu. Kalau Tuhan kasih tuntunan spesial, taati. So, saya harap ini menyegarkan. Saya mau berdoa bagi teman-teman. Dan sampai ketemu di Oasis Session berikutnya. Bapak, kamu ucap syukur atas hari ini. Biarlah inspirasi simple yang hamba membagikan bisa menyegarkan anak-anakmu. Dan biarlah bagi mereka yang masih diberkati, biarlah mereka bisa datang untuk minggu-minggu depan, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih kau gak pernah menyerah sama kami. Thank you atas kebaikan-Mu. Biarlah anak-anakmu bisa bertahan dalam setiap musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengasihi. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan berkati semua. God bless you.